Saudaraku, berapa banyak kita yang percaya kalau kita ini adalah keturunannya Adam, boleh lambaikan tangan. Yang percaya kalau kita ini keturunan Adam, puji Tuhan. Berapa banyak yang percaya kalau kita ini adalah keturunan Kristus, boleh lambaikan tangan. Jadi Anda siapa sebenarnya? Anda keturunan Adam, iya. Keturunan Kristus, iya, saudaraku. Anda nggak punya bapak dua, nggak mungkin Anda punya bapak dua. Anda dan saya tidak Tuhan titipkan di dunia ini. Tuhan tidak memberikan Anda tinggal di dunia ini untuk Anda dikuasai oleh penderitaan. Enggak, saudaraku. Saya nggak pernah baca ayat firman Tuhan berkata bahwa destinimu, tujuanmu adalah untuk menderita. Hatiku di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari yang sangat luar biasa ini. Yang percaya katakan amin. Pagi hari yang sangat diberkati ini adalah hari yang terbaik di mana kami boleh menikmati segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang diikuti oleh kebaikan-kebaikan dan kemurahan-kemurahan Tuhan seumur hidup kami, sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Bapa, kami percaya firman-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami semuanya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Beri high five, katanya kiri kanannya, katakan selamat hari raya, katakan selamat hari raya. Benar ya, hari ini hari raya ya. Gonsi Pacai untuk jemaat Tuhan di tempat ini ya, karena semuanya merah-merah. Jadi Gonsi Pacai, padahal di sana hari rayanya beda, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Saya senang sekali bisa ketemu dengan setiap kita semuanya. Nampak wajah-wajahnya adalah wajah-wajah yang sangat diberkati. Ya, nggak ada di sini wajah-wajah yang dalam kekalahan, walaupun ada dalam pergumulan. Ya, tetapi dalam pergumulan pun setiap kita adalah orang-orang yang tadi lebih daripada pemenang. Berapa banyak di sini yang tidak pingin lagi mengalami pergumulan? Tolong lambaikan tangan. Karena saya pingin doakan mereka pertama-tama. Karena hanya ada satu tipe orang yang tidak mengalami pergumulan. Siapa itu? Orang yang udah habis napasnya. Yaitu orang-orang yang gak pernah pergumulan. Tapi sekalipun kita mengalami pergumulan, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan, apa dikatakan? Lawanku. Jadi Tuhan selalu menyediakan berkat. Bukan saat kita menghadapi yang baik saja Tuhan menyediakan berkat. Tapi saat kita berhadapan dengan yang tidak baik sekalipun, Tuhan menyediakan berkat. Amin. Amin. Kalau orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan, cara pandangnya berbeda. Saat menghadapi kebaikan, dia katakan bahwa itu adalah, ya inilah berkat. Tapi waktu saat dia mengalami pergumulan, dia gak melihat berkat di situ. Karena sebenarnya waktu saat Anda mengalami kebaikan atau waktu saat Anda mengalami pergumulan, di dalam semuanya itu Tuhan sediakan berkat yang luar biasa besar. Amin, saudaraku. Anda lihat contoh Paulus. Paulus ketika kali dia dalam Filipi, di dalam suratan di Filipi, Paulus kali itu kalau Paulus waktu saat menuliskan kitab Filipi, dia sedang ada di mana dia berada? Bukan di Pulau Cemara. Tahu ya di sini ya yang Pulau Cemara ya, bukan lagi di Bali. Waktu saat Paulus menuliskan kitab Filipi, dia menuliskannya di dalam penjara. Dan bunyi-bunyinya itu bukan bunyi-bunyi kesedihan, tapi bunyi-bunyinya seperti proklamasi yang Anda ucapkan di awal-awal itu. Hari ini adalah hari yang terbaik. Seperti gitu Paulus ngomong gitu ya. Makanya dalam kitab Filipi itu dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Anda jangan bayangkan Paulus sedang ada di Pulau Bali, di Pulau Dewata,
atau di mana-mana lah. Tapi Paulus sedang ada dalam penjara, tapi dia ngelihat sekalipun dalam penjara penyertaan Tuhan itu nggak pernah habis-habisnya. Berkat Tuhan nggak pernah berhenti. Amin. Jadi Paulus melihat melampaui, melebihi daripada masalah. Dia melihat Yesus yang menyertai dia, yang bersama-sama dengan dia, jauh lebih besar daripada masalah dan pergumulan itu, sehingga dia mengubahkan masalah dan pergumulan itu menjadi berkat yang luar biasa besar. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah saudaraku, pagi hari ini kita sedikit share pada saat hari ini. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Saudaraku, berapa banyak kita yang percaya kalau kita ini adalah keturunannya Adam? Boleh lambaikan tangan. Yang percaya kalau kita ini keturunan Adam, puji Tuhan. Berapa banyak yang percaya kalau kita ini adalah keturunan Kristus? Boleh lambaikan tangan. Jadi Anda siapa sebenarnya? Anda keturunan Adam, iya. Keturunan Kristus, iya saudaraku. Anda nggak punya bapak dua, nggak mungkin Anda punya bapak dua. Ngerti ya maksud saya ya? Ngerti ya? Sekali lagi saya mau tanya, berapa banyak kita sini adalah anak-anak Adam? Tolong lambaikan tangan. Wah, nggak ada lagi. Berapa banyak kita sini adalah anak-anak Yesus? Boleh lambaikan tangan. Kita berikan kemuliaan pada Tuhan. Namun saudaraku, sering sekali kita itu tidak menyadari, kita itu tidak tinggal dalam kebenaran itu. Bahwa kita itu adalah bukan anak-anak Adam, kita itu adalah anak-anak Yesus, anak-anak Kristus. Cirinya bagaimana? Salah satu cirinya, saudaraku yang kekasih, kalau kita itu masih berpikir kita ini adalah anak-anak daripada Adam, mental kita adalah sadar akan dosa. Kita itu sadar kalau kita masih manusia berdosa. Sebaik-baiknya apapun yang kita lakukan, kita udah doa 1 jam. Ya, saya tahu Pak Nando doa lebih daripada 1 jam. Ya, puji Tuhan ya. Dan kemudian kita udah doa 1 jam. Mungkin Anda udah puasa 1 kali 1 minggu. Keren kali. Tapi Anda masih merasa kalau kita itu adalah orang yang berdosa. Keturunan Adam. Karena keturunan Adam cirinya adalah mereka adalah orang-orang yang berdosa. Cirinya daripada keturunan Adam itu. Jadi sudah sebaik-baiknya pun dia melakukan sesuatu, dia masih sadar kalau dia itu adalah orang yang berdosa. Apalagi sedang salah. Kalau sedang baik-baik saja, dia masih sadar kalau dia adalah orang yang berdosa. Apalagi waktu saat salah. Itulah ciri daripada keturunan Adam. Karena firman Tuhan berkata, saudaraku, sebab jika dosa satu orang, dan satu orang itu siapa namanya? Adam. Dan jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Ayat berikut, firman Tuhan berkata, maka lebih benar lagi mereka. Siapa mereka itu saudaraku? Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Firman Tuhan berkata, akan hidup dan berkuasa. Bukan hanya hidup. Kalau Anda hanya hidup, orang lain pun hidup. Ya, orang yang gak percaya kepada Yesus pun hidup. Tapi firman Tuhan berkata, akan hidup dan berkuasa. Siapa itu? Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Amin. Tapi kata-kata di atasnya dibandingkan, saya bisa bacakan, akan hidup dan berkuasa sama-sama oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Anda ingat di satu ayat ini diceritakan tentang Adam, dalam bahasa yang implisitnya di sana dikatakan dosa satu orang. Siapa itu? Adam. Karena dosa Adam semua orang dikuasai oleh dosa. Firman Tuhan berkata, lebih benar lagi. Kalau dikatakan lebih benar lagi, mana lebih hebat? Keturunan Yesus. Amin. Lebih hebat lagi keturunan Yesus daripada keturunan Adam, keturunan Kristus. Kenapa orang selalu sadar kalau dia berdosa? Karena tidak melihat bahwa keturunan Yesus, hasil karya Yesus itu berlebih daripada proses kejatuhan daripada Adam.
Orang selalu sadar, betapa hebatnya kuasa kejatuhan daripada Adam. Semua orang jadi berbuat dosa. Semua orang menjadi orang berdosa. Tapi orang gak melihat betapa lebih berkuasanya korban Yesus di kayu salib yang memberikan kepada kita kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Jadi hidup dan berkuasa, saudaraku sebagai orang percaya, di mana posisinya? Saat Anda menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Amin. Ada juga enggak bro, orang yang percaya tapi enggak berkuasa? Ada. Dia tetap diselamatkan, Dia tetap di dunia, tapi lagunya dia beda dengan lagu Anda. Saya mau ikut Yesus. Itu lagu sukacita atau lagu... Saya mau ikut Yesus. Ini biasa lagu-lagu pergumulan ini. Sampai selama-lamanya. Mulai makin nangis sebelum masuk kepada refit. Meskipun saya susah. Keren kan? Menderita dalam dunia. Saudaraku, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ada tisumu? Ada sapu tanganmu? Seperti gitu, saudara. Seolah-olah, saudaraku yang kasih, kita ada dalam dunia ini supaya kita menderita. Saudaraku jangan salah. Anda dan saya tidak Tuhan titipkan di dunia ini. Tuhan tidak memberikan Anda tinggal di dunia ini untuk Anda dikuasai oleh penderitaan. Enggak, saudaraku. Saya enggak pernah baca ayat firman Tuhan berkata bahwa destinimu, tujuanmu adalah untuk menderita. Yang membuat menderita itu karena mindsetnya kita enggak dibaharui oleh Tuhan. Kita nggak biarkan mindset kita dibaharui oleh Tuhan. Kalau kita punya Bapa yang sangat baik, Bapa yang punya langit, bumi dan segala isinya. Saudaraku, kita nggak percaya kalau kita ini adalah keturunan Kristus. Saya ingin buka beberapa ayat firman Tuhan. Kalau kita ini bukan daripada anak-anak Adam lagi sebagai orang percaya. Kalau orang nggak percaya ya tetap anak-anak Adam sebagai orang berdosa. Tapi kalau Anda sebagai anak-anak orang yang percaya, Anda adalah anak-anak Kristus. Anak-anak Bapa di surga. Perhatikan beberapa ayat firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Perhatikan demikian firman Tuhan supaya Anda teguh. Anda bukan lagi anak Adam, tapi Anda adalah keturunan Kristus. Keturunan Kristus loh bro. Keturunan Kristus, Anda bayangkan keturunan Kristus. Kalau dibilang Anda keturunan siapa orang paling kaya, kerajaan siapa paling kaya, Inggris lah misalnya contoh. Keturunan Ratu Elizabeth. Anda cara duduk Anda pasti beda. Kami dulu belajar cara duduk bangsawan katanya gitu ya. Nah duduk bangsawan gak begitu Pak Meltari. Tapi gak apa-apa, kan saya udah cerita itu bukan ciri orang yang tinggi hati loh. Ya, ingat beberapa khotbah saya sebelum ini kan. Ada orang berkata kalau angkat kaki katanya kurang rendah hati itu orang yang sombong. Janganlah saudaraku ya. Pak Nano sering angkat kaki kok, tapi dia orang rendah hati ya. Seperti itu. Nah saudaraku perhatikan, kalau Anda bayangin aja, Anda bayangin sebentar. Kalau seseorang dikatakan keturunan Ratu Elizabeth. Keren banget menurut saya. Keturunan Ratu Elizabeth. Tapi sekarang Anda bayangkan, kenapa kita lebih mengecilkan arti daripada kalau kita ini adalah anak-anak Kristus. Anak-anak Yesus, kenapa kita lebih mengecilkan? Padahal dia adalah raja di atas segala raja. Bapak kita yang punya segala-galanya. Katakan amin. Kan sering diceritakan di sini. Saya tahu nampak ini jejak-jejak kakinya di sini. Sering diceritakan di sini. Bapak kita yang punya segala-galanya. Ada satu orang anak, dia bangga sekali dengan papanya. Kali itu saya dari Medan menuju Tarutung, sedang naik bus. Kali itu saya mahasiswa. Saya mahasiswa kira-kira 10 tahun yang lalu lebih. Nah saudara, waktu saya mahasiswa, anak di sebelah saya ini bilang gini, Om, tahu nggak Om, PT ini punya siapa? Nggak tahu saya, punya bapakku. Keren banget anak ini gitu. Kemudian 5 menit lagi, Om tahu nggak PT ini
Milik siapa? Nggak tahu. Bapakku. Lebih kurang 5 PT lah disebutkannya. Punya bapakku. Sampai di Danau Toba, gua gantian. Kalau Dek lihat danau itu, luasnya gimana? Iya, kau tahu punya siapa itu? Nggak tahu. Bapakku. Kau lihat Dek itu gunung-gunung yang tinggi-tinggi itu, yang luas itu, yang hebat itu. Kau tahu punya siapa? Nggak tahu. Bapakku punya. Amin. Jadi Anda jangan kecil hati. Kalau dompet Anda bisa ngomongannya negatif, jangan kecil hati. Itu tipuan. Yang sebenarnya Anda adalah orang diberkati. Karena Anda tahu siapa Bapak Anda, kecuali Anda nggak tahu siapa Bapak Anda. Anak saya lucu, saudaraku. Anak saya yang paling kecil, kemudian dia bilang begini. Waktu satu kali dia ambil uang dari dompet saya. Kemudian dia belanja. Sisanya dikantongi ya. Mamanya tanya, Dek, uang kembaliannya mana tadi? Loh, udah di kantong Dede, katanya gitu. Loh kenapa? Ya uang papi kan uang gua. Nah, seandainya adik ini ngomong begitu sama saya, kan beda ceritanya. Beda ceritanya. Anak saya tahu karena dia anak saya. Saudaraku. Jadi uang papa adalah uang saya dan itu Alkitabiah. Satu kali saudara anak yang sulung berkata, Bapak sudah berkali-kali aku menuruti selalu perintahmu, tidak pernah aku melanggar perintahmu. Tapi seekor anak kambing pun Bapak belum pernah potong untuk aku berpesta dengan teman-temanku. Seekor anak kambing saudaraku. Ibaratnya kayak kucing lah yang pernah dulu cerita-cerita di sini ya. Waktu saat nggak ada makanan katakan kucing pun disikat gitu ya. Saya ingat tuh cerita Pak Jo itu kucing pun disikat. Ya mudah-mudahan Pak Jo dengar dengan cerita sehingga dia di Amerika ingat lagi cerita itu. Nah saudaraku, Bapak anak kambing pun tidak pernah Papa potong. Perhatikan bapaknya ngomong, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kan itu bapaknya ngomong. Kecuali Anda nggak tahu Anda punya bapak yang sehebat itu, yang mengasihi itu. Makanya kita penting sekali ketahui siapa bapakmu. Tanya kiri kanannya, bapakmu siapa? Siapa bapakmu? Saudaraku perhatikan akan hal ini. Perhatikan akan hal ini. Saya cerita sama anak saya begini. Sebenarnya kan kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang bapak sama ibu, kerjaan kita kan menuntun anak kita kepada Kristus. Saudaraku perhatikan, sering sekali contoh begini, saat seorang tua kekurangan, saat orang tua sedang mengalami kesulitan ekonomi, dia ngomong sama dua kurcacinya, Dek, kau tahu dirilah keadaan papa ini sulit sekali. Kita ini sangat sulit, Dek. Jadi anak ini diajarkan untuk terarah kepada papanya dia yang ada di bumi. Dek, kita ini gak mampu dek, sekolah aja sulit, kau tahu diri ya dek. Akhirnya si adik ini mulai dari kecil, dia tahu diri bahwa dia gak mampu, dia tahu diri bahwa dia berkekurangan, dia tahu diri bahwa dia miskin, seperti begitu. Karena yang diarahkan oleh orang tuanya ini adalah melihat kepada kondisi daripada orang tuanya. Amin. Tugas Anda sebagai orang tua, tuntun dia kepada Kristus. Amin. Sehingga saya ngomong sama anak-anak saya, nak, kau lihat Bapamu di surga itu hebat. Bapamu di surga itu luar biasa. Kalau Papa nggak bersama-sama dengan kamu, Papa di surga selalu bersama-sama dengan kamu. Karena kita terbatas. Contoh orang tua sekalipun 24 jam kita jagai anak kita, tetap juga pernah jatuh dia. Benar nggak? 24 jam kita awasi dia. Kayak pasukan pengawal presiden tuh, kita awasi anak cewek kita gitu ya. Anak cewek kita bilang, Papa aku udah makin dewasa Papa. Anak saya aja waktu saat ditemani ke mall dia udah risih. Papa jauh di sana, aku di sini. Padahal kita sebagai orang papa pingin ngeliatin anak kita, pingin ngeliatin anak kita ngawasin. Seperti gitu. Kita sangat terbatas. Tapi bagian kita orang tua adalah tuntunlah anak kita untuk mengenal Bapanya di surga yang tak terbatas, yang sangat hebat, saudaraku yang kekasih. Jadi bagian kita tuntun. Waktu saat kita ngelihat keadaan kita nggak baik, kita katakan, nah, Bapa kita di surga itu Bapa yang hebat, dia mencukupkan apa yang kau butuhkan. Jadi kita arahkan dia kepada Bapa di surga. Amin. Gitu juga dengan Anda, tugas daripada gembala kan seperti begitu. Menuntun setiap jemaat untuk ketemu kepada Kristus. Baik, 1 Yohanes pasal yang ketiga. Demikian firman Tuhan, dikatakan demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Amin.
Sehingga kita disebut, apa? Sama-sama yuk, anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi firman Tuhan katakan kita ini anak-anak Allah. Sekali lagi saya ingin teguhkan awal Anda, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-15, 16, 17 katakan demikian firman Tuhan. Kitab Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Perhatikan demikian firman Tuhan, katakan demikian. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu telah menerima roh. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi waktu saat kita menerima roh, waktu saat kita percaya kepada Yesus, waktu saat seseorang menerima Yesus, firman Tuhan berkata, dia menerima roh Allah yang menjadikan dia anak-anak Allah. Amin. Jadi saudara dan saya adalah anak-anaknya. Dan kemudian firman Tuhan, oleh roh yang diberikannya di dalam diri kita itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebenarnya ya Aba, ya Bapa itu panggilan intim. Panggilan dekat sekali. Luar biasa sekali. Panggilan yang mesra sekali. Kita adalah anak-anak Allah. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16 sampai ke-17. Ayat yang ke-16 berkata demikian. Roh itu, perhatikan, beberapa kali Tuhan pingin teguhkan, pingin mengingatkan, pingin supaya orang jangan lupa, jangan goyah akan diri kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jangan goyah. Makanya dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Kita kan ada roh. Anda kan roh jiwa tubuh. Benar ya? Anda itu roh jiwa tubuh. Dan kemudian roh Tuhan diberikan kepada kita sehingga kita menjadi anak Allah. Dan kemudian firman Tuhan katakan roh Tuhan itu plus roh kita bersaksi. Apa bunyi kesaksiannya? Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus dalam diri kita itu selalu mengingatkan kita, kamu anakku loh. Kamu bukan dari dunia ini. Kamu bukan berasal daripada dunia ini lagi. Tapi kamu adalah anakku. Makanya dikatakan roh Tuhan berplus dengan roh kita. Bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Anda pernah dengar tentang istilah kesaksian roh? Kalau Anda orang pernah dengar istilah kesaksian roh, Roh Kudus memberi kesaksian seperti ini. Anakku, engkau adalah anakku. Kita sedang mengalami persoalan apapun, kesulitan apapun, Roh Kudus selalu mengingatkan, anakku, tahu dirimu bahwa engkau adalah anakku. Waktu saat kita mengalami belenggu, ikatan, kebiasaan buruk, Roh Kudus berkata, anakku, kau tahu dirimu bahwa kau adalah anakku. Diingatkannya kita. Amin. Jadi Roh Kudus terus menerus mengingatkan kita tentang kita ini adalah anak-anak Allah itu. Dan firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, ini ayat yang bagus sekali. Ya semuanya bagus. Dan jika kita adalah anak, yang percaya katakan amin dong. Sekali lagi berapa banyak kita ini adalah anak-anak Allah, tolong lambaikan tangan. Luar biasa banget. Firman Tuhan berkata, dan jika kita adalah anak, firman Tuhan katakan, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris dari Bapa yang gitu loh. Pernah dengar ya, kalau ada orang meninggal, ya, misalnya contoh di agama seberang lah, kata-kata sambutan dari keluarga, bilang apa kata-kata terakhir? Sekiranya ada hutang daripada papaku, kami akan coba lunasin. Pernah dengar ya, kalau acara seperti itu? Anda bayangkan, yang diwarisi hutang. Tapi Bapamu di surga, apa yang diwariskannya samamu? Apa? Firman Tuhan berkata, jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris.
Jangan kira kita orang, Tuhan mewariskan kepadaku kelemahan. Haleluya. Tuhan mewariskan kepadaku sakit penyakit. Puji Tuhan. Gak ada itu. Gak ada. Firman Tuhan berkata, Yesus datang memberikan kamu hidup. Katakan amin. Dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Dia memberikan hidup. Waktu saat saya perhatikan kata-kata hidup di situ bukan hanya marhosa. Kata-kata hidup di situ. Tahu ya di sini ya itu marhosa bahasa Ibrani itu. Marhosa. Hidup itu bukan seperti bernapas saja. Ya kalau gitu lebih menang dong iklan TV, iklan rasa rokok. Bikin hidup lebih hidup. Iklan apa itu? Oh puji Tuhan di sini gak ada yang merokok ya. Haleluya. Di sini lagi gak ada yang merokok. Ya puji Tuhan. Kan ada iklan rokok seperti gitu. Bikin hidup lebih hidup. Tapi waktu saat dikatakan aku datang supaya kamu memperoleh hidup. Supaya kamu mempunyai hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Apa dikatakan firman Tuhan? Kata-kata hidup itu bahasa Yunaninya zoe. Itu dikata Yesus katakan, aku datang supaya kamu memiliki hidupku. Jadi hidupnya Yesus diberikan bagi Anda dan saya. Dan hidup yang diberikan Yesus bagi kita, saudaraku, hidupnya yang berkelimpahan. Amin. Hidupnya yang berkelimpahan. Jadi kehidupannya nyata atas kita. Hidupnya nyata atas kita. Hidupnya nyata atas kita. Hidup yang berkelimpahan. Itulah dia. Itulah sebabnya dikatakan kita menjadi ahli waris. Maksudnya orang yang menerima janji-janji Allah. Amin. Kalaupun kita belum mungkin melihat hal itu terjadi sekarang, pasti terjadi. Saudaraku, dari mana konsep berpikir bahwa Tuhan itu menempatkan kita di dunia ini untuk menderita? Ada orang berkata begini, Pastor, tapi Pastor lihat Ayub. Ayub adalah orang yang menderita dalam hidupnya. Anda kurang baca firman kalau begitu. Karena Ayub menderita hanya waktu yang singkat. Tapi waktu yang singkat yang Ayub derita itu diambil orang-orang. Sehingga berkata, memang Tuhan tentukan kita di dunia ini untuk menderita. Enggak, saudaraku. Anda perhatikan nih. Jadi kalau Anda baca kitab Ayub, Ayub itu menderita waktu yang singkat. Bukan seumur hidupnya. Bukan. Bahkan lebih daripada itu waktu yang panjang. Anda perhatikan nih contoh ya. Ayub pasalnya 42. Bantu saya baca ayat ini. Ayub pasal 42. Dikatakan begini. Supaya kalau Anda tahu, kalau Anda sedang mengalami penderitaan, itu waktunya singkat bro. Amin. Kalau Anda sedang mengalami pergumulan, waktunya itu singkat. Katakan amin. Waktu yang lebih panjang adalah menikmati kemenangan, menikmati sukacita, menikmati pemulihan daripada Tuhan. Itu yang lebih panjang. Amin. Perhatikan ini kitab Ayub pasal 42 ayat 10. Ya. Jadi kalau Anda baca kitab Ayub, bukan seluruh hidup Ayub, seumur hidup Ayub menderita, enggak begitu. Seperti yang dipikirkan oleh banyak orang lain. Sehingga kita merasa Tuhan tempatkan kita di dunia ini untuk menderita. Enggak. Ayub pasal 42 ayat 10 dikatakan begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Berapa kali Tuhan pulihkan? 2 kali. Anda sering dengar kata-kata pemulihan. Pemulihan itu bukan begini. Misalnya contoh, tadi rumah Anda roboh, sekarang dipulihkan, rumah Anda dikembalikan ke dalam bentuk yang semula. Anda berpikir bahwa itulah pemulihan. Bukan. Pemulihan itu adalah ketiga kali, ini contoh, rumah Anda roboh, dibangun kembali lebih besar. Lebih indah daripada keadaan semula. Ketika kali rumah tangga Anda hancur, Anda tahu Yesus Anda adalah pemulih, Anda bukan dikembalikan kepada kondisi yang semula. Anda diangkat kepada kondisi yang jauh lebih baik. Katakan amin. 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 Ketika kali ekonomi Anda hancur,
ketika kali usaha Anda hancur dan Anda tahu Bapa Anda di surga memulihkan, Allah di surga bukan memulihkan kembali kepada keadaan yang semula, tetapi jauh lebih baik daripada keadaan yang semula. Ketika kali anak-anak Anda belum seperti apa yang Anda harapkan, bukan berarti Allah memulihkan dia kembali kepada kondisi yang semula, tapi dia jauh lebih berkualitas daripada kondisi semula. Katakan amin. Firman Tuhan katakan begitu. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat daripada segala kepunyaannya. Itulah sebabnya kalau Anda disalib, proyek Anda disalib, jodoh Anda disalib, ya, don't worry, be happy. Proyek Anda disalib, katakan Tuhan terima kasih, yang lebih besar sedang kau siapkan. Pacar Anda disalib sama orang lain, katakan Tuhan terima kasih, yang lebih baik sedang kau siapkan. Jangan bilang gini, yang satu pergi jadi 2, jangan begitu saudaraku. Kan gitu, amin. Nah perhatikan, oke, Anda tahu ya itu tentang pemulihan itu seperti itu. Jadi sekarang kalau Anda berdoa, kalau Anda datang pada Tuhan, tadi bagus tuh pujiannya, saya diberkati banget. Jesus is my hope. Yesus adalah pengharapanku. Amin. Saat Anda sedang sakit, jangan bilang gini, Tuhan kembali ke dalam posisi semula ya. Enggak, saudaraku. Saat Anda sedang sakit, Anda mulai declare, kesehatanku jauh lebih baik daripada kondisi semula. Amin. Amin. Karena pemulihan itu sifatnya seperti gitu. Bukan mengembalikan Anda kepada titik semula, tapi double. Amin. Kalau Anda kehilangan orang tua yang mengasihi atau yang lain-lain, perhatikan. Tuhan kirim orang-orang tua yang banyak, yang baik, saudaraku. Anda heran-heran. Ih, kok baik sekali ya orang tuaku yang sekarang bersama-sama denganku, kok baik-baik sekali. Begitu, double. Katakan amin. Amin. Itu prinsip pemulihan daripada Tuhan. Sekarang perhatikan. Ayat yang ke-16. 15 atau 16. Perhatikan. Ayub pasal, masih masuk Ayub 42 itu. Perhatikan. Sesudah itu, tadi kan Anda ingat Ayub dipulihkan. Oke. Sesudah itu Ayub masih hidup berapa lagi? 140 tahun lamanya. Dia hidup 140 tahun lamanya dalam pemulihan, dalam segala kebaikan yang luar biasa. Jadi singkat banget waktu saat dia mengalami penderitaan itu. Singkat banget. Bahkan gak dicatat dalam firman Tuhan. Saya cari-cari usia Ayub berapa. Usia Ayub dicatat firman Tuhan. 140 tahun setelah dia dipulihkan. Tuhan catat yang 140 tahun itu. Karena singkat banget itu penderitaan yang Ayub alami. Amin. Jadi Tuhan gak tentukan kita untuk menderita. Tuhan tentukan kita bersukacita, berkemenangan. Pastor ingin sampaikan akan hal ini. Yang membuat banyak orang menderita bukan apa yang terjadi di luar. Yang membuat orang banyak menderita apa yang ada dalam hati kita. Gitu saudaraku. Saya kasih contoh tadi saudaraku. Apa alasan daripada Paulus, dia bilang di penjara, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Apa alasannya? Gak ada alasan yang lain. Kalau dia lihat kiri kanannya, 2 kali 2. Siang malam gak akan berbeda. Siang pun gelap, malam pun gelap. Gak tahu dia holiday atau tidak. Karena semuanya sama aja, keliling. Lama banget, beberapa waktu lamanya Paulus ada di penjara itu. Sering sekali kita berkata, bahagia kita ditentukan oleh apa yang ada di luar kita. Kalau rumah kita bagus, baru kita bahagia. Kalau gaji kita tinggi, baru kita bahagia. Kan mindset gitu ada tinggal tengah-tengah kita. Aku akan sukacita, aku akan bahagia kalau gajiku besar. Aku akan bahagia kalau rumahku besar. Saudara yang kasih. Karena kita berpikir bahagianya kita, sukacita ditentukan oleh apa yang ada di luar, saudaraku yang kasih. Sehingga mindsetnya kita bergantung kepada apa yang ada di luar. Kalau sikap orang menjadi baik kepada kita, baru kita bahagia. Jadi saudaraku, kita menaruhkan bahagia kita itu kepada apa yang ada di luar. Sebenarnya bahagianya Anda, kesulitan yang paling berat yang kita alami adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Itu kesulitan paling besar. Kesulitan paling besar. Baru-baru ini saudaraku, saya ketemu dengan teman SMA saya. Saya SMA kira-kira 35 tahun yang lalu. Ya tadi 10, dekat banget ya. Anda 15 tahun dong pastor kuliah. Enggak saudaraku. Kata tadi saya bilang 10 tahun yang lalu saya kuliah.
Kemudian 35 tahun yang lalu, berarti ada 25 tahun selisihnya ya kuliah dengan itu ya. Ya mungkin Anda nggak ngitung-ngitung lagi, puji Tuhan, nggak apa-apa. Nah saudaraku yang kasih, saya ketemu dengan teman SMA saya. Kemudian saya jemput dia di salah satu hotel, kemudian rupanya kalau kita ketemu dengan teman SMA kita nyaris nggak kenal. Benar loh saudaraku. Mana si Mas Ronin, mana dia? Dia pun tanya, yang mana si Renat ini gitu ya. Padahal kami udah dekat-dekatan. Pernah dengar cerita kan waktu saat pertemuan alumni ya, Bro katanya kan, aku tunggu kau di halte ya. Oke bro, tunggu aku di halte. Udah 25 tahun mereka gak ketemu. Kemudian yang di halte, lihat 1 jam lagi. Bro, kenapa kau gak ada? Kemudian dia bilang, bro tadi aku udah dari halte bro, tapi aku gak lihat kau, katanya gitu kan. Cuma tadi ada kulihat orang di situ berdiri, udah berjambang dia wajah, udah putih rambutnya, kata. Loh, tadi pun kulihat ada mobil di depanku nunggu-nunggu. Kulihat dia udah botak juga dia. Puji Tuhan kalau Anda nggak ngalami, puji. Nah ceritanya seperti itu. Saya ketemu dengan teman saya ini, kemudian saya jemput dia di mobil, dia cerita. Le tahu kondisi saya ingin kasih kesaksian. 13 tahun yang lalu ginjalnya gagal. Lebih daripada 13 tahun yang lalu. Kemudian saudaraku, ginjalnya dicangkok, ada donatur dari Cina. Gak berapa lama setelah dicangkok, dia kena flu babi. Akhirnya ginjalnya gagal lagi. Anaknya 13 tahun berdoa untuk ginjal yang baru untuk papanya. Tuhan jawab doa anaknya. Ada seorang Indonesia mendonorkan ginjalnya sama dia. Dia tanya sama saya begini, "Lai tahu nggak berapa harga ginjal itu saya bayar?" 1,5 miliar dia bayar harga ginjalnya. Dan kemudian dia bilang, "Lai, aku sering di ICU, Lai. Sering sekali di ICU. Semalam di rumah sakit, 1 malam di rumah sakit, saya bayar ruang ICU ngirup oksigen 23 juta per malam. Per hari ongkos oksigennya," dia bilang. Sekarang dia dalam proses pemulihan, dia bilang, "Tuhan itu gitu baik, Le. Kita itu luar biasa, kita masih punya mata, kita masih hidup, kita masih bernapas. Tuhan itu sangat baik." Dia cerita mahal sekali harga ginjalnya. Mahal sekali napas yang Anda hirup. Tapi kadang-kadang kita merasa kita terlalu miskin sedunia. Padahal ginjal kita aja, kita bisa merhosa Bun. Kita bisa apa aja, itu kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa baik. Sehingga sering sekali kita berkeluh kesah, kenapa? Kita sering sekali bersungut-sungut, kenapa? Karena kita melihat keadaan di luar yang kurang, sikap orang yang kurang di sekitar. Akhirnya kita bersungut-sungut, kita berkeluh kesah. Kita menjadi cemas, keadaan ekonomi yang sulit. Kita menjadi khawatir akan hal itu. Padahal sebenarnya Tuhan berikan kepada kita banyak berkat. Kita bisa, pagi-pagi kita bangun, kita masih bisa melihat kiri kanan kita. Ya, kita bisa masih beraktivitas. Itu semuanya mahal banget loh. Semua organ-organ tubuh kita itu mahal banget. Mahal banget. Gak adalah satu orang dari antara kita kalau dibilang mau berikan 1 miliar, tapi berikan jantung untuk donatur. Gak mungkin mau. Karena jantung kita itu mahal sekali. Jadi kita ini sangat mahal sekali. Luar biasa. Tapi kenapa kita berpikir kalau kita ini orang miskin? Kenapa? Karena kita berpikir bahwa hidup kita ditentukan oleh apa yang ada di luar, ditentukan oleh apa isi dompet kita. Kenapa kita nggak tahu? Aku ini orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat rumah tangga yang kau berikan, buat suami, buat istri yang kau berikan, untuk rumah yang ada ini. Kenapa? Tapi pastor saya masih naik sepeda, enaknya naik motor. Banyak orang yang nggak bisa naik sepeda, bro. Banyak orang nggak bisa naik sepeda. Jadi kalau Anda naik sepeda bersukacitalah. Karena banyak orang-orang kaya sekarang buru-buru beli sepeda. Rame-rame mereka beli sepeda. Kenapa saudaraku yang kasih? Sehat katanya naik sepeda. Anda mungkin gak naik sepeda, bisa jalan kaki. Anda mungkin, aduh sedih kali nasibku. Banyak orang-orang senang berjalan kaki sekarang. Termasuk yang di depan ini. Saya senang jalan pagi, jalan kaki. Karena enjoy banget, luar biasa banget. Jadi kalau Anda jalan kaki, orang lain naik mobil, jangan bilang sedih kali lah hidupku. Apalagi waktu saat Anda jalan kecepretan dengan air,
Rasanya sedih kali hati Anda. Oh, Anda mulai meratapi diri Anda, aku adalah manusia paling malang. Jangan kena tipu daya seperti itu. Anda berkata, aku ini orang diberkati Tuhan. Semuanya dalam hidupku adalah orang yang diberkati Tuhan. Jadi sukacita kita nggak ditentukan oleh apa yang ada di luar. Tapi sukacita kita karena kita tahu Kristus tinggal dalam diri kita. Dan kita ahli waris dalam Kristus. Yang terakhir, saudaraku. Tuhan katakan bahwa kita ini, makanya saya katakan, coba perhatikan. Kalau Anda baca dalam firman Tuhan, pernahkah dalam firman Tuhan Anda katakan bahwa kita ditentukan untuk menderita? Enggak ada. Anda baca kitab Kejadian 1 ayat yang ke-27. Kenapa kita diciptakan? Manusia diciptakan. Kalau Kejadian 1 ayat yang ke-26 katakan, lalu Allah menciptakan mereka, menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dikatakan apa? Supaya mereka, apa dikatakan? Berkuasa. Bukan menderita. Supaya mereka berkuasa. Katakan amin. Kalau Allah menentukan kita untuk menderita, bukan pada hari yang ke-6 Allah menciptakan kita. Pada hari yang pertama. Supaya Anda ngos-ngosan ciptakan gunung dan segala-galanya. Tapi hari yang ke-6 setelah semuanya selesai, Tuhan katakan supaya mereka berkuasa. Katakan amin. Kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, perhatikan. Ini kan perjanjian lama, perjanjian baru setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan Yesus mau naik ke surga. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Katakan amin. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepada Yesus. Dan kita berkata, itu kan kepada Yesus. Pertanyaannya, anak siapa kita? Dan dia wariskan itu kepada kita. Dia wariskan. Kita adalah orang-orang yang firman Tuhan katakan hidup dan berkuasa. Kita tahu kita telah menerima kebenaran. Jadi kalau Anda terikat dengan dosa, Anda jangan berkata mungkin aku sudah ditakdirkan untuk terikat. Kalau Anda sudah terikat selama 16 tahun, 14 tahun, atau 1 tahun, atau berapa tahun, Anda terikat kepada kebiasaan buruk. Itu kayak kita diperhamba. Tapi firman Tuhan berkata, setiap orang yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, hidupnya berkuasa. Anda tahu, aku ahli waris dalam Kristus. Aku ahli waris dalam Kristus. Sehingga Anda tidak membiarkan satu ikatan apapun membelenggu kita. Tapi kita merdeka dalam Kristus. Amin. Amin, saudaraku yang diberkati Tuhan. Anda adalah ahli waris di dalam Kristus. Kita berikan kemuliaan pada Tuhan. Yuk sama-sama kita, sama-sama bangkit berdiri saudaraku yang diberkati Tuhan. Yuk kita sama-sama menyembah Bapa kita yang sangat baik. Amin. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Mari kita sembah Bapa kita. Dalam setiap langkahku, dalam setiap jalanku, hanya Kau Tuhan yang andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terbesar. Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Oh, anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah
terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti, kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerahmu selalu mempesona. Amin. Yesus, kau terbaik. Mari bersama-sama katakan, Yesus, kau anugerah. Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti. Amin. Di setiap jalan. Oh, anugerahmu selalu mempesona. Amin. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidup. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari percaya kepada Tuhan, mari percaya kepada Bapa di surga, bahwa engkau diberikan roh olehnya, sehingga oleh roh itu engkau memanggil dia Aba, ya Bapa. Kau punya Bapa yang sangat luar biasa. Jangan kecil hati dengan apa yang sedang kau hadapi. Jangan patah semangat dengan apapun yang sedang kau hadapi. Pencobaan, rintangan apapun, itu waktu yang singkat saja. Bahkan ketika kali kau dicobai, kau mengalami sesuatu hal yang tidak baik, lihat seperti Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Sehingga setiap kali kau mengalami pencobaan, setiap kali kau mengalami sesuatu hal, mungkin dirugikan oleh orang lain, mungkin dicurangi oleh orang-orang lain, tapi kau datang kepada Bapa dan percaya, Bapa, engkau adalah pemulihanku. Engkau adalah Bapa yang sangat baik. Dan aku percaya firman-Mu berkata engkau akan pulihkan aku 2 kali lipat. Firman Tuhan berkata mungkin namamu tercemar, mungkin namamu diburukkan oleh orang lain. Anda jangan risau, Anda jangan gelisah dengan apa yang orang lain perbuat. Tinggal di dalam damai sejahtera Tuhan dan percaya firman Tuhan berkata, setiap kamu yang malu, aku akan pulihkan 2 kali lipat. Tempat di mana kamu malu, tempat itu Tuhan pulihkan 2 kali lipat adanya. Terima kebaikan-kebaikan Tuhan. Engkau gak pernah sendiri. Engkau punya Bapa yang sangat baik, yang dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya. Bahkan firman Tuhan berkata, ketika kali engkau menangis, saat engkau sedih, saat engkau merasa hancur, firman Tuhan berkata, saat Tuhan melihat Maria menangis, maka menangislah Tuhan. Dan saat Anda dilihat Tuhan pun dalam tetesan air matamu, dalam pergumulanmu, perhatikan, Tuhan bersama-sama merasakan apa yang kau rasakan. Dan dia berkata, anakku bangkit, pandang kepadaku, aku memulihkan kamu, aku memulihkan keluargamu, memulihkan anak-anakmu, memulihkan ekonomimu, memulihkan bisnismu, memulihkan keluarga-keluargamu. Pandang kepada dia, Bapa yang baik. Dia Bapa yang sangat baik. Engkau punya Bapa yang tak pernah meninggalkan engkau. Kitab Ibrani berkata, ketahuilah aku tidak pernah melupakan engkau, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Dia menyertaimu sampai dengan selama-lamanya. Kau punya Bapa yang sangat baik. Haleluya. Bahkan firman Tuhan berkata, dijadikan yang kau lebih daripada pemenang. Oleh Yesus dijadikan yang kau lebih daripada pemenang. Terima segala berkat Tuhan, terima segala kemurahan Tuhan yang luar biasa. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.